생각보다는 우리가 해볼만 하다. 우리 선수들이 얼만큼 해주냐에 따라서 분명히 우리한테는 승리를 거둘 수 있다는 그런 자신감은 많이 갖고 있습니다. Formasi dan strategi Timnas Indonesia lawan Yordania. Timnas Indonesia punya 3 opsi strategi formasi untuk menghadapi Yordania dalam pertandingan kedua Grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Selama dalam asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sudah menerapkan 3 formasi permainan, menyesuaikan karakter lawan yang dihadapi. Lantas, formasi apa yang akan digunakan Shin saat melawan Yordania dalam laga kualifikasi Piala Asia 2022 di Stadion Internasional Ahmed Al-Jaber pada Minggu 12 Juni pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Selama menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mencoba memakai 3 formasi, yaitu 4-4-2, 5-4-1, dan 4-3-3. 3 formasi ini bisa menjadi opsi untuk diterapkan saat Timnas Indonesia melawan Yordania. Terakhir, formasi 5-4-1 kembali dipasang saat melawan Kuwait. Formasi ini berjalan dengan lancar dan membuat Kuwait tak berkutik. Timnas Indonesia membuat kejutan dengan menang 2-1. Melawan Yordania, mengingat kekuatan lawan lebih baik dari Timnas Indonesia, sepertinya Shin akan menerapkan formasi 5-4-1. Shin sepertinya penganut paham "Don't change a winning team". Tak jauh beda saat lawan Kuwait, berikut prediksi line up Timnas Indonesia versus Yordania versi ball possession. Kiper Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan Nadeo Argawinata. Di depan Nadeo ada 5 pemain, yakni Ridho, Fahrudin, Elkan Baget di tengah, Rahmat Irianto di posisi bek kanan, dan Pratama Arhan di bek kiri. Di tengah ada Mark Klok berduet dengan Ricky Kambuaya. Di lini serang, trio Sadil Ramdhani, Irfan Jaya, dan Stefano Lillipali sebagai ujung tombak. Jumpa Timnas Indonesia, Yordania terancam tanpa bintang kemenangan atas Nepal. Altamari harus menjalani pemeriksaan awal sebelum diputuskan bermain melawan Indonesia. Yordania terancam tak diperkuat penyerang klub Belgia Oud Heverlee Leuven, Musa Altamari, saat menghadapi Timnas Indonesia dalam pertandingan kedua Grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Altamari merupakan bintang kemenangan 2-0 yang diperoleh Nepal pada pertandingan pertama. Pemain berusia 24 tahun ini terpilih sebagai pemain terbaik di laga tersebut. Hanya saja, penghargaan itu harus dibayar mahal. Altamari terancam absen ketika menghadapi Indonesia. Altamari mendapatkan cedera otot di kaki kirinya, sehingga harus meninggalkan stadion dengan berjalan terpincang-pincang. Mengingat hasil positif akan melicinkan jalan menuju putaran final, Al-Muthari harus menjalani pemeriksaan lebih intensif dan berharap sudah pulih sebelum duel melawan Indonesia. Saya merasakan tegang pada otot kaki kiri dan berharap cedera ini tidak terlalu mengkhawatirkan, jelas Altamari. Altamari mengungkapkan kelegaannya Yordania bisa melalui laga pertama dengan baik. Menurutnya, pertandingan pertama di bawah sengatan cuaca panas tidak mudah untuk dilalui. Kendati terancam kehilangan Altamari, Yordania masih bisa tersenyum dengan hadirnya 2 pemain yang sempat mengalami cedera, Tarek Hatab dan Munter Abu Amarah, dalam sesi latihan di Stadion Al-Nassr kemarin waktu setempat. Pelatih Yordania kira Jordi Amat bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Begini pernyataannya. Pelatih Timnas Yordania Adnan Hamad mengira Jordi Amat membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023.
Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi pers pasca laga Yordania versus Nepal. Indonesia adalah tim yang terorganisir, dengan pemain yang bermain di luar negeri, salah satunya di Belgia. Jadi kami harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkan mereka, kata Adnan Hamad mengutip dari laman resmi AFC pada Jumat 10 Juni 2022. Di skuad timnas Indonesia saat ini tak ada satupun pemain yang merumput di Belgia. Tercatat hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang merumput di Belgia. Itu pun masih berstatus calon pemain timnas Indonesia. Dipercaya Adnan Hamad mengorek soal Jordi Amat dari sang winger yang merumput di Liga Belgia bersama Oud-Heverlee Leuven, Moussa Altamari. Sekedar diketahui, Moussa Altamari musim lalu bentrok dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh yang memperkuat KAS Eupen dan KV Mechelen. Namun Jordi Amat dan Sandy Walsh dipastikan gagal membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Karena proses naturalisasinya belum rampung. Hal tersebut membuat pelatih Yordania sedikit lega. Ia yakin akan mampu mengatasi timnas Indonesia dengan mudah. Wah, kita doakan ya timnas Indonesia Sobat Football. Semoga timnas Indonesia berhasil mengalahkan Yordania dan melaju ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U19 kedatangan 3 pemain Belanda. Timnas U19 diprediksi akan semakin kuat. PSSI terungkap memanggil 3 pemain Belanda sekaligus dalam persiapan tim nasional Indonesia U19 menuju Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U19 baru saja berpartisipasi di turnamen Toulon dan tak akan rehat terlalu lama mengingat jadwal bertanding di Piala AFF U19 2022. Piala AFF U19 2022 akan digelar di Jakarta, Bekasi pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Sehingga timnas Indonesia U19 akan memiliki 3 pekan untuk berlatih. Mengenai komposisi pemain, PSSI telah bergerak dengan memanggil 3 calon pemain naturalisasi dari Belanda. Pemain yang lebih dulu terkonfirmasi bakal dipanggil adalah penyerang junior Vitesse Arnhem Jim Kroku. Belakangan Jim Kroku terungkap bertolak dari Belanda bersama 2 pemain lain yang juga memiliki darah Indonesia. 2 pemain tersebut yakni Kai Devi Boham, bek tengah dari Almere City, dan Max Christoffel, bek kiri dari Willem II Tilburg. Unggahan ayah Jim Kroku memperlihatkan keberangkatan dari Bandara Schiphol, Belanda bersama Jim Kroku dan Max Christoffel. Kai, Jim, dan Max akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia U19 yang baru mendapatkan pelajaran tak ternilai di turnamen Toulon.